Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita berjumpa dalam mata kuliah pragmatik dengan materi formalisme dan fungsionalisme. Dengan saya, Rina Kurniawati, NIM 01, dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Ibu cantik Ibu Dr. Reli Handayani MPD. Mari bersama-sama kita saksikan penjelasan tentang formalisme dan fungsionalisme. Formalisme dan fungsionalisme mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Penjelasan formalisme dan fungsionalisme. 2. Ragam fungsionalisme, ragam biologis, psikologis, dan sosial. 3. Fungsi ideasional, interpersonal, tekstual. Baiklah, kita lanjutkan dengan penjelasan. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19, selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Tata bahasa formal seperti tata bahasa transformasi Chomsky mendefinisikan bahasa sebagai perangkat kalimat yang mempunyai arti dan cara pengucapan. Fungsionalisme adalah gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada kemudian dari mekanisme itu sendiri. Pandangan formalisme mengenai bahasa. 1. Cenderung menganggap hakikat bahasa sebuah fenomenal. 2. Kesemestaan bahasa diturunkan dari warisan linguistik genetik yang dimiliki manusia. 3. Pemerolehan bahasa anak didasarkan pada kemampuan alamiah manusia untuk belajar. 4. Bahasa sebagai suatu sistem otonom. Pandangan fungsionalisme mengenai bahasa. 1. Cenderung menganggap hakikat bahasa sebagai fenomena kemasyarakatan. 2. Kesemestaan bahasa berasal dari penggunaan bahasa dalam masyarakat. 3. Pemerolehan bahasa anak didasarkan pada perkembangan kebutuhan dan kemampuan komunikatif si anak dalam masyarakat. 4. Bahasa sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan fungsi sosialnya. Berikut saya tampilkan tokoh formalisme. Selanjutnya, tokoh fungsionalisme. Kemudian kita akan membahas ragam fungsionalisme. Yang pertama, ragam biologis merupakan gejala fisik yang menandakan suatu keadaan biologis. Kemudian, ragam psikologis merupakan interpretasi gejala fisik sebagai tanda untuk mengekspresikan keadaan internal si individu. Kita lanjutkan dengan ragam sosial, menganggap bahwa tanda-tanda fisik merupakan cara memberikan informasi dan memiliki tujuan. Selanjutnya, mari kita memperhatikan contoh ragam biologis, psikologis, dan sosial. Bayi yang baru lahir menangis. Kita anggap sebagai contoh ragam biologis. Lalu, bayi menangis menghasilkan suatu reaksi pada si ibu. Kita anggap contoh ragam psikologis.
Selanjutnya, bayi yang memiliki ekspresi menangis akhirnya dianggap sebagai bentuk informasi dan komunikasi terhadap si ibu atau orang di sekitarnya. Kita anggap sebagai contoh ragam sosial. Mari kita lanjutkan dengan fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Fungsi ideasional atau logikal atau eksperiensial, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan dan menginterpretasi pengalaman dunia. Selanjutnya, fungsi interpersonal, bahasa berfungsi sebagai pengungkapan sikap penutur dan sebagai pengaruh pada sikap dan perilaku penutur. Sedangkan fungsi tekstual, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengonstruksi atau menyusun sebuah teks, baik lisan ataupun tulisan. Baiklah rekan-rekan, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, fungsi ideasional. Contoh kalimat, Siti datang pukul 7.30. Maka dari kalimat itu bisa diberikan jawaban dari pertanyaan. Misalnya tentang siapa? Siti, kemudian melakukan tindakan apa? Dalam kalimat ialah datang. Kemudian pada waktu tertentu, yaitu pada pukul 7.30. Kemudian untuk fungsi interpersonal, contoh kalimat yang pertama, apa Siti datang pukul 7.30? Maka kalimat tersebut disebut pertanyaan yang menanyakan konfirmasi atau penolakan apakah tindakan telah berlangsung. Contoh kalimat kedua, Siti mungkin datang pukul 7.30. Maka dianggap pernyataan yang berisi penilaian tentang kemungkinan tindakan yang telah terjadi. Lalu, contoh fungsi tekstual. Kalimat pertama, dia datang pukul 7.30. Pronomina dia hanya bisa dipahami konteksnya bahwa hal itu menunjuk kepada seseorang yang bernama Siti. Contoh kedua, adalah Siti yang datang pukul 7.30. Yaitu bisa disebut menyatakan secara lebih eksplisit bahwa orang yang bernama Siti bukan nama yang lain, yaitu yang datang pada pukul 7.30. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu dosen berkenan membimbing saya di presentasi kelas. Dan untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih telah menonton pemaparan saya melalui channel YouTube saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.